Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsya Hanifah Abianto Putri, NPM 2021010333 dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas D semester 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sebelum kita ke alur penyelesaiannya, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari sengketa tata usaha negara. Jadi sengketa tata usaha negara adalah sengketa antara orang atau badan hukum dengan pejabat negara. Kemudian bagaimana sih cara menyelesaikan sengketa tata usaha negara? Dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara itu ada dua upaya. Yang pertama yaitu upaya administratif dan yang kedua yaitu gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Kita akan membahas tentang upaya administratif terlebih dahulu. Upaya administratif ini adalah prosedur yang ditempuh oleh orang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Upaya administratif ini ada dua bentuk. Yang pertama yaitu keberatan. Keberatan ini ditunjukkan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara semula. Kemudian yang kedua ada banding administratif. Banding ini adalah ditunjukkan kepada atasan, pejabat atau instansi lain yang berwenang memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Prosedur banding administratif dan prosedur keberatan dilakukan dengan penilaian lengkap baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan instansi yang memutus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Dapat dilihat apakah suatu keputusan tata usaha negara itu dimungkinkan untuk ditempuh upaya administratif. Kemudian yang kedua yaitu upaya gugatan. Bisa nggak sih kita langsung mengajukan gugatan ke pengadilan ketika ada sengketa tata usaha negara? Jawabannya adalah tidak, karena ketika kita akan melakukan gugatan itu adalah sengketa yang memang dia tidak bisa diselesaikan dalam upaya administratif tersebut. Jadi untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan tata usaha negara itu harus memenuhi kriteria. Yang pertama, tidak tersedia penyelesaian melalui upaya administratif yang upaya yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, jika peraturan dasar dikeluarkannya KTUN atau keputusan tata usaha negara hanya memutuskan upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap KTUN yang bersangkutan ditunjukkan kepada PT UN. Kemudian selanjutnya yaitu jika peraturan dasarnya menentukan upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan KTUN yang telah diputus dalam tingkat banding administratif dapat diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang. Kemudian, bagaimana alur pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara? Jadi yang pertama yaitu gugatan. Gugatan ini adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan putusan. Adapun yang menjadi tergugat ini harus pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Kemudian yang kedua ada prosedur dimisal. Setelah melakukan gugatan, maka akan dilakukan prosedur dimisal, yaitu permusyawaratan atau rapat permusyawaratan. Ini adalah untuk meneliti apakah gugatan ini dapat diterima atau tidak. Untuk ke alur selanjutnya, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pokok gugatan tersebut nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Kemudian yang kedua yaitu maksud wewenang pengadilan adalah yang digugat ini harus pejabat tata usaha negara, jadi tidak boleh bukan pejabat tata usaha negara, karena wewenang pengadilan tata usaha negara ini adalah untuk orang atau badan hukum dengan pejabat tata usaha negara. Kemudian yang kedua yaitu syarat-syarat gugatan tidak
dipenuhi oleh penggugat sekalipun telah diberitahu dan diperingatkan. Kemudian yang ketiga, gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Yang keempat, apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh KTUN yang digugat. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau tidak lewat waktunya. Biasanya gugatan ini masanya itu hanya 14 hari. Jadi ketika belum sampai 14 hari atau sudah lebih 14 hari itu tidak dapat diajukan ke PT UN. Kemudian yang selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan persiapan. Jadi sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Dalam pemeriksaan persiapan, hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Kemudian yang kedua, dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim akan memutus bahwa gugatan tidak dapat diterima. Kemudian selanjutnya yaitu pemeriksaan perkara. Setelah pemeriksaan persiapan, sekarang ke pemeriksaan inti atau perkara. Setelah dilakukan pemeriksaan persiapan, maka akan dilakukan pemeriksaan perkara untuk mendapatkan putusan. Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa dengan 3 orang hakim dengan pemeriksaan acara biasa. Setelah pemeriksaan sengketa selesai, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat terakhir berupa kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu putusan. Putusan pengadilan tata usaha negara ini dapat berupa gugatan yang ditolak, dikabulkan atau tidak diterima, atau gugur terhadap putusan pengadilan tata usaha negara. Tetapi ketika ditolak atau tidak diterima, maka dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat dan tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bahwa jika penggugat tidak juga puas dengan putusan tersebut, dapat dilakukan upaya hukum kasasi hingga upaya hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Jadi ketika tidak mendapatkan putusan atau ditolak, bisa diajukan lagi ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kemudian jika tidak puas, masih belum puas lagi, masih bisa melakukan banding ke Mahkamah Agung. Mungkin itu tadi adalah alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.